senam khusus bagian dalam. Oh. Bagian dalam perempuan ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi di situ menjaga apa ya Pak ya? Boleh disebutin? Selamat pagi para pemirsa MPTV Online dimanapun berada. Pada pagi hari yang cerah ini pada hari ini kita kedatangan tamu yang cerah juga tentunya. Hari ini kita kedatangan tamu seorang, boleh disebut instruktur senam ya Bu ya? Iya Pak. Iya, ya, instruktur senam yaitu Ibu Vina Kasiatun nama lengkapnya. Tapi saya panggilnya dengan Bu Vina ya. Apa kabar Bu Vina? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik-baik aja ya. Baik, Pak. Sehat dan sehat tentunya. Iya. Harus sehat karena seorang instruktur senam tentunya. Betul. Dan harus semangat terus ya. Walaupun sedang musibah di tengah wabah COVID-19 atau corona ini, tapi olahraga kegiatannya jalan terus ya Bu ya. Alhamdulillah jalan. Iya, ya. Bagaimana mungkin Ibu bisa ceritakan selama ini kegiatan-kegiatannya yang dilakukan selama ini oleh Bu Vina, khususnya di dalam bidang aerobik ini Bu? Di sini ya ada sukanya ada dukanya Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Ya boleh diceritakan suka dan dukanya deh. Sukanya itu ya kalau pulang pasti dikasih amplop ya Pak ya. Oh iya. Itu sukanya ya pasti ya. Iya. Semua orang pasti suka itu ya. Ya dukanya itu kalau lagi musim hujan. Kalau musim hujan tuh pasti banyak libur Pak. Udah rapi kadang mau berangkat hujan akhirnya libur. Kalau ngajar misalkan di instansi itu sih nggak masalah, hujan kita tetap jalan. Sampai di sana kita mau senam atau nggak senam kita tetap dapat amplop. Ya, ya. Kecuali kalau ibu-ibu ya Pak ya, kelas ibu-ibu lapangan ya kita nggak ngajar nggak dapat amplop. Ya. Yang Itu, lebih kerasa ya. yang kemarin inilah Pak. Waktu COVID ini ya. Waktu COVID ini Saat ini kerasa COVID bener ini ya. itu. Ya, ya. Artinya job-job itu artinya sama sekali jadi tidak ada Bu ya. Kemarin sempat ada 2 tempat yang mereka tetap pengen senam. Ada 2 tempat itu di kelas ibu-ibu Motherland sama Cimone. Mereka seminggu sekali tetap senam. Karena tujuan mereka itu berjemur sekalian berolahraga. Yang penting kita tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan dengan tentunya. protokol kesehatan. Ada yang menggunakan masker, cuman sebenarnya kalau sedang berolahraga itu nggak boleh pakai masker. Waktu lagi senam harus dibuka. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi tetap jaga jarak Bu ya. Iya benar Pak. Ya. Itu di sanggar apa tuh kalau boleh disebut tuh? Saya itu ngajar di sanggar, ada tinggal 2 tempat sanggar Pak. Saat ini ada sanggar yang satu Tirta Bugar Fitness di Cimone, di sebelah Kecamatan Karawaci. Nah di situ ada gymnya juga Pak, bukan cuma aerobik di situ. Yang kedua ada sanggar kalau gym saya artinya di bisa buat pria juga buat ya. pria intinya juga ya. itu. Jadi ada pria ada wanita. Yang kedua sanggar Stefani Ya. di Cimone samping Holland Bakery. Cuman megang 2 sanggar, selain itu di lapangan semua Pak. Ya. Sebelum COVID banyak panggilan-panggilan yang sifatnya outdoor Ibu ya, dari instansi ataupun dari pihak aparat gitu ya, Iya, untuk melatih kegiatan senam di tempat mereka ya Bu ya. Ya, sebelum COVID itu instansi masih banyak yang senam. Cuman pas COVID itu mereka yang senam tinggal 1 instansi di Polres itu Pak. Oh, masih ada Ya, kegiatan di Polres. Itu kalau Polres yang sering manggil Polres Tangerang. Iya, artinya kalau kita boleh akui ada dampak juga ya dengan COVID ini ya. Buat instruktur senam ini ya. Bener Pak, kita mata pencahariannya dari situ. Iya. Langsung biasa yang sehari 2-3 kali, ini tinggal 2-3 seminggu tempat 2 kali. Jadi turun lah ya. Iya, jadi turun seminggu 2 kali. Itu saya kemarin sempat nyambi. Oh, ada pekerjaan lainnya Iya, jadinya. ada sambilan, ada pekerjaan lain. Sampai sempet jual apapun yang orang pesen, saya berangkat Pak. Oh gitu. Mau untung 1.000 2.000. Iya. Yang tadinya ya minimal ya, kalau untuk lapangan ibu-ibu kan ada ya minimal tuh 100, 150 sampai ada yang 600. Bahkan dari umurnya
ada begini Bu, warung obrolan di warung kopi. Jadi ibu-ibu menjadi banyak berbisnis sekarang. Iya. Ada yang jual TV, ada yang jual bangku, ada yang jual mebel karena rumahnya habis yang dijual semua sejak Covid ini. Mending jual bangku. Saya pun kemarin itu jual bawang, jual gitu, cabai itu iya, saya iya. jalan. Nggak apa-apa, yang penting apa-apa. bisa halal dan Saya, bisa. Yang penting halal, saya ada nggak pemasukan malu, ya Bu Pak. ya. Iya, benar. Untung 1.000 saya jalan. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti di new normal ini agak sedikit pulih lagi Bu ya. Ini alhamdulillah Kegiatan-kegiatan udah, bisa ada lagi dilakukan ya. Ini udah hampir normal, tinggal Ya. sedikit yang belum mulai. Oh, Udah gitu. banyak yang mulai, Pak. Ya. Nah Bu, untuk kegiatan olahraga senam aerobik atau gym ini sebetulnya betul nggak bisa menambah vitalitas bagi kita Bu? Gimana Bu? Ya. Betul Pak, itu betul banget. Buat laki-lakinya ya usahakan, kalau senam kan nggak mungkin ya, paling gym ataupun lari pagi. Kalau untuk bagi yang perempuan itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk berolahraga, terutama senam. Ya. Kenapa tuh? Yang pertama ya tentu buat kesehatan kita ya Pak ya, biar seger, biar awet muda. Kalau langsing itu bonus. Oh iya. Sebenarnya bonus kalau untuk saya perlu nih Bu ya enggak, artinya ya. Ya, ada lagi yang kedua nih buat Ya. ibu-ibu yang sudah berumah tangga, itu tentunya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, ini yang seru ini Bu. Ini seru. Betul. Iya, iya. Kenapa Jadi, bisa ada statement seperti itu Bu? Ya. Ya kita kan ada khusus senam buat perempuan Pak. Oh gitu. Oh Ya. tuh ada yang khusus tuh ya buat perempuan. Ada senam khususnya. Iya ya. Nanti makanya bapak ibunya disuruh senam, nanti biar saya yang ngajarin. Oh gitu. Waduh, ya boleh juga ini Bu ya. Iya. Betul itu Pak. Jadi artinya itu buat kebahagiaan rumah tangga artinya Iya, ke situ betul. ya. Supaya apa tuh? Badannya nanti tetap jadi bugar atau gimana Bu? Ibu yang ya, mungkin sedikit aja bocorin apa sih yang diajarkan Bu di situ Bu? Yang saya ajarkan. Ya. Khususnya yang tadi tuh, yang katanya suami dan istri bisa ikut serta juga iya, ya. iya. Ya. Itu sebenarnya senam khusus bagian dalam. Oh. Bagian dalam perempuan ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi di situ menjaga apa ya Pak ya? Boleh disebutin? Ya boleh dengan Sedikit ya, saja ya Pak ya. Ya. Itu biar apa ya? Kenceng. Luar dalam itu kenceng. Ya. Sudah itu aja. Karena kan usia tertentu kan secara alami tubuh kita akan semakin kekencangannya menjadi berkurang ya Bu ya. Apalagi yang perempuan yang sudah melahirkan. Ya. Itu. Nah yang dianjurkan ini usia berapa menurut Ibu tuh untuk bisa kalau usia sih ikut nggak masalah ya Pak senam yang jenis yang itu ini nggak masalah. Nggak masalah. Untuk semua usia lah. Cuman kalau di sini kalau yang udah usia di atas 60 itu banyak itu yang 70 80 ada itu. Cuman dikasihnya senam yang ringan. Senam yang ringan. Iya, yang ringan. Ya. Dari Ibu istilahnya disebut murid-murid Ibu, batasan usianya dari berapa sampai berapa yang Ibu ajarkan selama ini Bu? Minimal mereka itu 25. Kalau yang 20 ke bawah atau yang di bawah 25 itu jarang banget Pak. Oh gitu. 25 ke atas ada yang sampai ke 80. Oh ya. Nah kembali tadi ke senam untuk kebahagiaan rumah tangga itu jarak berapa lama tuh dia udah melihat ada hasilnya itu Bu? Itu tergantung si ibunya sendiri ini. Ya. Tergantung kitanya Pak. Kita itu pakai power tekniknya benar apa tidak saat kita ajarkan nih. Iya. Kita ajarkan, mereka kan kadang ada cuman asal-asalan, asal gerak, asal semaunya, kadang kan nggak ngikutin teknik dengan benar. Nah, kalau kita mengikuti tekniknya dengan benar itu ya mungkin 1 tahun udah ada. Udah ada hasilnya tuh ya. Tapi ya. harus rutin, harus rutin, jangan sekali datang udah, nanti sebulan datang udah. Kalau bisa itu buat ibu-ibunya ya seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Tapi lebih diutamakan menurut Ibu siapa yang perlu belajarnya nih? Si suaminya atau istrinya nih? Maksudnya belajar apa itu? Ikut ke program ininya? Kalau
yang lebih dianjurkan lah istrinya. Istrinya ya. Iya, kalau untuk bapak-bapaknya mah jaga stamina aja. Jaga stamina aja. Nanti si istrinya sudah stamina udah itu, kalau bapaknya nggak bisa ngimbangin. Oh, kasihan juga nantinya ya. Kasihan juga nanti istrinya. Iya. Jadi si istrinya udah udah latihan lama-lama tapi tidak diimbing sama suaminya, nanti percuma juga ya. Iya, betul. Bukan kebahagiaan, malah jadi penderitaan nantinya. Tapi banyak yang ngikutin program itu Bu ya? Banyak ya. Ini justru habis COVID ini sepertinya tambah ramai ini Pak. Oh gitu. Tambah ramai peminatnya itu karena mereka kan habis di rumah, nggak boleh kemana-mana, bahkan mereka mau ke pasar pun takut. Tapi kalau saya mah tetap keluar Pak. Saya keluar nggak bisa makan. Iya. Nah ini kegiatan pelatihannya itu di indoor berarti ya, kalau di Sanggar ya? Di dalam ruangan berarti ya? Kalau di Sanggar ya. Jadwal latihannya pagi, siang, apa sore Bu selama ini? Ada pagi, ada sore, ada malam. Ya. Nah untuk tadi dianjurkan untuk berapa kali sih dalam seminggu bagi para peserta ini mengikuti latihan gerakan senam aerobik ini Bu? 3 kali Pak. 3 kali? Iya. Dan itu harusnya rutin Bu ya? Rutin, kalau melihat hasilnya yang bagus ya? Nah, Ibu bisa ceritakan nggak Bu contoh-contoh bagi mereka yang mungkin ada obesitas, kelebihan berat seperti saya ini, lalu mengikuti kegiatan olahraga apa yang pas untuk supaya bisa mendapatkan tubuh yang ideal atau langsing Bu ya? Coba Ibu ceritakan nih. Buat Bapak? Ya, Bapak dan Ibu lah ya, ya kan, pria dan wanita ya. Yang pertama, rajin olahraga dan jaga pola makan. Udah itu aja sih Pak. Kalau cuman olahraga aja itu ya percuma kalau nggak diimbangi dengan pola makannya. Iya. Pola makan sehat. Ya. Seperti Ibu kan nih dengan tubuh yang proporsional seperti ini sekarang ya, tentu ada kiat-kiatnya. Kan ibu-ibu juga banyak yang artinya pengen tapi nggak berhasil Bu. Itu gimana tuh Bu rahasianya Bu ya? Agar mendapatkan tubuh yang lebih langsing lah dari yang sekarang ini. Kalau saya sih mungkin udah keturunan ya Pak ya, jadi susah untuk gemuk gitu. Iya. Cuman faktor keturunan juga menentu juga ya di situ ya. Faktor keturunan, mungkin turunan gunung saya. Tadi dibilang pola makan juga harus ketat, harus dijaga ya. Kalau cuma olahraga percuma. Habis olahraga makan 3 piring ya sama juga ya. Ya betul. Pola makannya Pak, yang pertama pola makan. Oke. Dua, olahraga. Ibu selama ini mengajar di yang terakhir berapa tempat Bu sebagai instruktur senam, di Sanggar mana aja Ibu tadi? Sanggar Tirta Bugar Fitness sama Stefani. Itu aja 2 sementara dulu ini. Sih banyak, dulu banyak, cuman udah keluar berhenti ini tinggal 2 sanggarnya. Iya. Selain itu semua di lapangan Pak. Sebagai instruktur aja ya, bukan pemilik dari sanggar itu Ibu. Tidak. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan ini kegiatan-kegiatan ini makin banyak lagi Bu ya. Iya Pak. Supaya job-jobnya juga makin banyak lagi Bu ya. Harapan Ibu Bu ke depannya Ibu dengan adanya dampak Covid ini terhadap bidang pekerjaan Ibu selama ini, gimana harapannya nih Bu? Harapan saya setelah Covid ini berakhir nanti ya semua teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, saya anjurkan untuk berolahraga. Rajin berolahraga, setidaknya lari pagi lah. Kalau nggak mau pergi ke gym atau ke sanggar, bisa lari pagi. Karena dengan berolahraga imun kita itu akan kuat. Covid akan jauh dari kita kalau imun kita kuat. Kalaupun kita kena Covid, akan sembuh dengan sendirinya. Ya, harapan kita seperti itu Bu ya. Iya. Jadi menjaga kebugaran tubuh adalah salah satu untuk terhindar dari Covid itu. Betul, selain Pak. Dengan protokol kesehatan tentunya ya. Betul. Pakai masker, jaga jarak ya. Dan rajin cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik itu ya, yang dianjurkan pemerintah di sini ya. Yang penting mau habis pergi cuci tangan. Iya, itu harus itu. Iya, itu harus. Dan dengan kebugaran tubuh juga itu bisa melawan COVID itu sendiri ya. Iya, Pak. Salah satunya dengan aerobik ini ya. Betul. Atau nge-gym ya. Iya, betul. Makanya kalau
mungkin bapak-bapak atau anak muda atau remaja yang ingin sekarang belum tahu di mana saya mau nge-gym. Tadi ada tempatnya di mana tuh, Bu? Tirta Bugar Fitness. Oh, di jalan apa itu? Jalan Proklamasi. Oh iya, berarti Cimone ya? Cimone. Kota Tangerang samping ya. Kecamatan Karawaci. Samping Kecamatan Karawaci. Ya, kalau mau daftar bisa langsung ke tempat tersebut, Bu ya. Iya, boleh. Sekarang ini banyak bapak-bapak juga gandrung dengan gym ya, Bu ya, nge-gym ini ya, Bu ya. Terakhir, Bu, mungkin ada harapan Ibu apa nih, Bu, ke depannya, Bu, ya. Sebagai apa yang menjadi keinginan Ibu ke depannya ini apa? Keinginan saya, harapan saya setelah COVID ini mudah-mudahan nanti di setiap instansi mengadakan senam rutin yang dilaksanakan pada Jumat pagi. Dan bagi ibu-ibu yang di perumahan-perumahan harap diaktifkan kembali senam-senam yang di lapangannya, Bu ya, setiap minggu paginya. Buat bapak-bapaknya, monggo silahkan lari atau pergi ke tempat gym. Ya. Selain sehat, ibu juga dapat job ya. Jadi ya di sini ya. Itu yang pertama. Kalau sebelum COVID pasti itu jadwal itu sangat padat, Ibu ya. Padat, permintaan Pak. Untuk mengajar itu pasti padat ya. Khususnya pada hari Jumat ya, Bu, biasanya, Bu ya. Jumat pagi. Kegiatan-kegiatan di instansi itu hari Jumat senam ya itu betul, ya. Kegiatan senam. Kalau untuk di Kota Tangerang, instansi mana aja, Bu, yang pernah didatangi, Bu, oleh Ibu? Polres. Yang menjadi langganan nih ya. Polres tuh hampir langganan itu. Oh gitu. Terus, ya. Bea Cukai. Bea Cukai. Mandiri Taspen. Kalau di pemerintahan, Pemda ada juga. Pemda tidak. Pernah sesekali, misalkan disuruh menggantikan sama kakak senior, misalkan di karantina, ataupun di bandara itu ada beberapa tempat. Oh ya, di kecamatan-kecamatan pernah juga ya? Kecamatan seperti di Priok, Kecamatan Jati Uwung pernah. Iya. Kalau mau disebutin ya banyak juga ya. Artinya kalau Jumat pagi itu untung-untungan lah, Pak. Panggilan mana yang manggil siapa duluan nih. Ya. Iya, oke. Waktu itu padat sekali ya tentunya. Dan harapan Bu Vina setelah new normal ini itu bisa kembali kegiatan aktivitas itu bisa kembali lagi berjalan lagi dengan baik ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Bu Vina. Banyak hal yang kita bisa dapatkan pada pagi hari ini dalam bincang-bincang yang singkat ini tentunya ya. Tadi poin bagaimana program kebahagiaan rumah tangga ya, itu juga kita dapatkan. Baru tahu saya ada program seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah yang ingin mengetahui lebih dalam lagi nanti bisa menghubungi Ibu Vina. Apa sih senam untuk kebahagiaan rumah tangga itu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Vina sudah hadir di studio kami yang sederhana ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan pembicaraan lainnya tentunya ya. Ya itulah pemirsa MPTV Online dimanapun Anda berada. Kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Vina sebagai instruktur senam. Aktivitasnya banyak di seputaran Kota Tangerang ya. Bagi instansi, dinas atau perusahaan-perusahaan swasta pun yang ingin ada kegiatan aerobik di tempatnya, itu bisa menghubungi Bu Vina juga sebagai instruktur senamnya. Ya, kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbedanya. Terima kasih, sampai jumpa.